Jaga Ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak keras usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan karyawan. Purbaya menyebut tidak ingin daya beli masyarakat turun jika PPh karyawan dinaikkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak usulan IMF atau Dana Moneter Internasional terkait kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Menurut Purbaya, keputusan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 tidak tepat di saat ekonomi baru saja bangkit. Ia khawatir daya beli masyarakat malah menurun dan mengakibatkan perekonomian Indonesia ambruk. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Enggak. Mau dipajakin, mau naikin pajak? Enggak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya dengan 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya, IMF menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan pekerja untuk menambah penerimaan negara, sekaligus menekan kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyebut tuntutan hukuman mati kepada ABK kasus penyelundupan sabu 2 ton adalah upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Tolong anak saya, Pak! Tolong anak saya, Pak Presiden! Tolong anak saya! Anak saya tak bersalah, Pak Presiden! Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu menentang hukuman mati, ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya. Kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Hotman Paris meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kasus yang menjerat Fandi. Hotman menilai tuntutan mati yang menjerat Fandi merupakan bentuk kegagalan keadilan yang nyata di Indonesia. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada
Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun ya. Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak selama Bapak klien saya sebagai klien saya 25. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kota Tual, Maluku dianiaya oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga meninggal dunia. Korban dianiaya lantaran dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana ini. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Seorang remaja 12 tahun yang diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan dan menunggu hasil otopsi. Suasana duka yang mendalam menyelimuti desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat jenazah NS 12 tahun tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan almarhum setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Setukpa Polri, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tanpa menunggu lama, jenazah langsung disolatkan pihak keluarga dan warga sekitar, kemudian prosesi pemakaman dilangsungkan di tempat pemakaman keluarga Cimandala. Korban meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya hingga mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh. Saya pulang ke rumah, pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya orang ke rumah sakit bawa si Raja teh," kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak gitu, ditanya ya ngaku dikasih minum air panas. Sementara polisi masih menyelidiki dugaan penganiayaan oleh ibu tiri korban dan menunggu hasil autopsi. Luka bakar
di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Yang tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan kondisi korban saat kritis hingga viral di media sosial. Diduga ibu tiri korban sempat memukuli dan memaksa korban meminum air mendidih. Remaja 12 tahun ini meninggal pada Kamis malam setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pengakuan mencengangkan datang dari kakek korban yang menyebut perlakuan kasar ibu tiri terhadap korban sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Saat itu ibu tiri korban sempat dilaporkan ke polisi, namun berakhir melalui jalur kekeluargaan. Lalu ya sudah ada, bahkan itu sudah dilaporkan di PPA di Polres Sukabumi, Kepulauan Ratu. Cuma waktu itu dia memohon kepada suaminya dan juga memohon kepada saya untuk dimediasi supaya jangan dilanjut, minta secara kekeluargaan aja baik-baik. Nah saya kasih saran kepada bapaknya sebagai anak angkat saya itu, mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillah itu bisa memaafkan. Dan itu kalau secara pribadi di sini saya secara tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya juga kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini udah memaafkan, sepengetahuan saya ya, dan juga laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa, itu sama mama kan gitu. Setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibu tiri itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah jadi ada sedikit ya banyak penyedutan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satibi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisih. Motor orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, itu Pak. Dalam video amatir warga, seorang pria mengendarai motor melintas di jalan yang baru dicor di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Blora. Pria tersebut bahkan dengan sengaja bolak-balik di jalan yang masih basah. Ada pekerjaan dengan, bila saya tanya, izin terkait tertulisnya mana? Alih-alih minta maaf saat ditegur warga, pelaku justru marah-marah karena menganggap pengecoran jalan tanpa adanya izin. Menurutnya, proyek pembangunan jalan kabupaten tersebut kurang transparan, sehingga ia melakukan aksi melewati jalan yang baru dicor dan masih basah. Pihak penggarap proyek kemudian melaporkan si pelaku ke Polres Blora. Saya minta ketransparannya aja, transparan. Halo? Nah, terkait transparan itu apa? Ya sesuai regulasi. Kalau memang regulasi ini sudah jelas, untuk terkait pengerjaan, ya monggo lah itu dikerjakan. Ya ini saya menindaklanjuti dari kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin. Saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut.
Meski terjadi insiden perusakan jalan oleh segelintir warga setempat, namun pembangunan proyek jalan tetap berjalan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan terjadi peningkatan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ini terjadi pasca kaburnya anggota kelompok kriminal bersenjata Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025. Di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian. Jadi memang ada situasi yang signifikan dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025. Sejak kaburnya Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka, dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Herluka, di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami tahun 2022. Kita beralih ke informasi lain. Banjir di Kebonpala, Jakarta Timur terpantau sudah surut. Warga memanfaatkan surutnya banjir untuk bersih-bersih rumah. Banjir yang merendam kawasan Kebonpala kini menyisakan genangan air, lumpur, dan sampah yang berserakan. Sejumlah warga memanfaatkan surutnya banjir untuk bersih-bersih rumah dari sampah serta tumpukan lumpur. Sebelumnya, kawasan Kebonpala ini tergenang banjir akibat hujan deras beberapa hari terakhir serta luapan Kali Ciliwung. Ketinggian air bervariasi mulai dari 40 cm hingga 100 cm. Meski demikian, masyarakat masih memilih untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Pasca banjir bandang susulan di Kabupaten Tapanuli Tengah, warga di Kecamatan Sibabangun terisolir akibat putusnya jembatan penghubung antar desa. Untuk beraktivitas, warga terpaksa menyeberang sungai berarus deras dengan cara masuk ke dalam karung dan ditarik di tali sling. Siapa sangka karung yang ditarik menyeberangi sungai dengan sling baja ini berisi manusia. Apalagi karung berulang kali masuk ke dalam air dan nyaris tenggelam.
Kondisi terjadi pasca banjir bandang susulan terjadi di Kecamatan Sibabagun hingga membuat jembatan penghubung antar desa Aikmora Sibontuon dengan desa Sibuobuo terputus. Sejak saat itu pula tali sling dan karung jadi andalan untuk menyeberang. Meski mirip wahana permainan, setiap tarikan menjadi detik-detik menegangkan. Jika tali putus atau terlepas, resiko nyawa tidak terhindarkan. Untuk menyeberangi sungai, warga masuk ke dalam karung, diikat rapat, lalu ditalikan ke tali seling untuk ditarik oleh relawan di seberang sungai. Beberapa warga yang tidak berani masuk karung, pilihannya adalah pegang tali sambil menyeberang sendiri. Level kesulitan akan semakin meningkat kalau sambil gendong anak atau membawa barang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak banjir bandang dan longsor menerjang Aceh pada 25 November 2025 lalu. Namun bagi warga desa Menasah Raya, derita belum juga berakhir. Warga masih tertahan di tenda-tenda darurat. Mereka terpaksa mendirikan tenda di kompleks makam Raja Merude atau kuburan, tepat di samping musola. Bahkan di bulan Ramadan ini, warga berbuka puasa dan melaksanakan ibadah di dalam tenda darurat di tengah kondisi yang jauh dari kata layak. Warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena pembangunan hunian sementara atau huntara yang direncanakan pemerintah hingga kini belum rampung dikerjakan. Oke. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, berbagai pihak berlomba menghadirkan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti dilakukan sejumlah relawan berkolaborasi dengan Cecep Abdullah, pemuda penggerak kebersihan masjid asal Sukabumi dalam aksi bersih-bersih masjid di Bekasi, Jawa Barat. Menyambut bulan suci Ramadan, suasana di Masjid Jami Baitul Mukmin, Kota Bekasi, Jawa Barat tampak berbeda. Sejumlah relawan bersama tim Attack Jesuan Serbaguna dan komunitas Cecep Cleaner Masjid bergotong royong membersihkan seluruh area masjid. Dalam kegiatan ini, aksi bersih-bersih mulai dari lantai utama, tempat wudhu, toilet, hingga kaca jendela dibersihkan menggunakan Attack Jesuan Serbaguna, pembersih cair yang dikenal bersih, kesat, dan wangi semerbak. Tak hanya itu, perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan sajadah juga dicuci agar lebih nyaman digunakan jemaah. Usai aksi bersih-bersih, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah dan pemberian donasi bagi anak yatim duafa, serta untuk pemeliharaan masjid. Attack Jesuan Serbaguna menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi menghadirkan produk berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita hadir dengan kegiatan Jesuan Serbaguna, bersihkan masjid dan perlengkapan ibadah. Kami ingin lebih dekat dan mendukung masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan agar lebih bermakna. Sementara itu, Cecep Abdullah, pendiri komunitas Cecep Cleaner Masjid, menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk gerakan sosial yang memperkuat semangat gotong royong dalam merawat rumah ibadah. Kolaborasi bersama tim relawan dan dukungan dari brand membuat semangatnya semakin bertambah. Menyambut bulan suci Ramadan, Cecep bersama tim dan juga tim dari Jesuan berkesempatan untuk membersihkan masjid di Baitul Mukmin, Kota Bekasi. Nah, seru banget karena Cecep merasa punya banyak teman dan juga hal yang baru, tentu berkolaborasi sama warga dan juga bisa membersihkan seluruh aktivitas yang ada di masjid. Melalui kolaborasi ini, Attack Jesuan Serbaguna dan Cecep tak hanya menghadirkan kebersihan fisik, tetapi juga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan, dan berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masjid di berbagai daerah. Kota Bekasi, Jawa Barat, salam Pulungan, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasetyaning Tias. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum selesaikan kewajiban.
Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasetia Ningtyas yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasetia Ningtyas atau Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tias yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, Tias telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi. Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tias untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami Tias bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @Sasetia Ningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetia Ningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetia Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo yang menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta hingga calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut beberapa kejanggalan dari kelima salinan ijazah Jokowi dan diduga melanggar sejumlah aturan. Sementara menurut kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara, Jokowi selalu mengikuti ketentuan melegalisir ijazah ke UGM dan terbukti sah. Kalau indikasi sih ada, saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73. Yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rezimnya sudah beda. Rezimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP, nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Dengan identiknya seluruh legalisir ini, maka pertama terbukti Pak Jokowi selalu melengkapi persyaratan administrasi saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Ya, beliau selalu mengikuti ketentuan termasuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Kedua, yang menarik juga bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi ini sudah berkali-kali dilegalisir oleh pihak UGM. Bahkan sampai 5 kali ya dari data yang diterima oleh Bang Bonatua. Artinya berkali-kali juga UGM sudah melihat ijazahnya dan melakukan pengesahan. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum melalui putusan pengadilan ya, itu sah dan identik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang digelar di New Delhi, India. Forum tersebut membahas isu strategis global termasuk kedaulatan kecerdasan buatan atau AI. Bloomberg New Economy Forum dikenal sebagai forum strategis yang mempertemukan pemimpin pemerintah, eksekutif bisnis global, dan investor untuk membahas arah ekonomi global, investasi, transportasi digital, serta kebijakan teknologi masa depan. Kehadiran Jokowi dalam forum ini menegaskan perhatian Indonesia terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan pentingnya menjaga kedaulatan digital di tengah persaingan global. For many countries, pure AI sovereignty is unrealistic. Really, it is not realistic. Because we know that big country like US still depends on global chip supply chains.
and international. Puluhan ribu umat muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk sholat Jumat pertama di bulan Ramadan. Meski demikian, Israel sangat membatasi akses warga Palestina untuk masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekitar 80.000 warga muslim Palestina melaksanakan sholat Jumat pertama pada bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa dan pelatarannya meski otoritas Israel memberlakukan pembatasan ketat. Nampak pengamanan dan pengetatan pembatasan diberlakukan di pintu-pintu masuk kota Yerusalem oleh otoritas Israel, terutama di pos pemeriksaan Kalandia di utara Yerusalem. Pasukan Israel dilaporkan telah menghalangi ribuan orang untuk mencapai Masjid Al-Aqsa dan juga mengklaim bahwa lebih banyak lagi yang ditolak di pos pemeriksaan Kalandia dan pos pemeriksaan 300. Sementara itu, otoritas Israel menyatakan bahwa sekitar 8.500 jemaah dari tepi barat diizinkan masuk ke Yerusalem untuk sholat Jumat. Mereka menambahkan bahwa 3.000 petugas telah dikerahkan untuk memastikan kebebasan beribadah dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam pelaksanaan sholat. Sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah memberlakukan batasan ketat terhadap jumlah jamaah muslim dari tepi barat dan Gaza yang diizinkan untuk sholat di Al-Aqsa selama Ramadan. Tahun lalu, masuk ke wilayah tersebut dikenakan pembatasan yang diberlakukan oleh pasukan Israel, dengan hanya pria berusia 55 tahun ke atas, wanita berusia 50 tahun ke atas, dan anak-anak di bawah usia 13 tahun yang ditemani oleh kerabat yang diizinkan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menjelaskan alasan penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander dalam misi Board of Peace. Ia juga menegaskan tidak ada iuran wajib keanggotaan dalam Board of Peace dan keanggotaan Indonesia tidak bergantung pada setoran dana tertentu. Dalam penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander di Board of Peace, Menlu Sugiono mengatakan partisipasi Indonesia dalam ISF atau Pasukan Perdamaian Gaza tidak berkaitan dengan pengakuan hubungan diplomatik dengan pihak manapun. Misi ini merupakan penugasan penjagaan perdamaian yang terdiri dari berbagai negara dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat sipil. Indonesia juga telah menyampaikan kafiat nasional atau batasan dan aturan khusus dalam pelaksanaan mandat Pasukan Perdamaian Gaza. Di antaranya tidak melakukan operasi militer,
tidak terlibat dalam pelucutan senjata, serta tidak melakukan demilitarisasi. Peran pasukan Indonesia difokuskan pada penjagaan masyarakat sipil di kedua belah pihak, serta keterlibatan dalam upaya kemanusiaan. Ada 3 Deputy Commander, salah satunya adalah Deputy Commander bidang operasi, dan karena pasukan Indonesia juga merupakan yang terbanyak di sana, maka Deputy Commander operasi ini juga merupakan sesuatu yang ya penghormatan dan penghargaan lah terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan penjagaan perdamaian. Dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan di ISF. Sementara itu, Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa tidak ada iuran wajib keanggotaan dalam Board of Peace. Keanggotaan Indonesia tidak bergantung pada setoran dana tertentu. Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Berarti Indonesia nggak akan bayar. Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen, ada kontribusi. Ada kontribusi 1 miliar itu kan gitu. Mas menegaskan berarti ada. Nggak, tunggu dulu, jelas dulu nih. Okay. Bukan kemudian kita sekarang karena belum bayar kita bukan anggota Board of Peace loh. Menlu Sugiono menjelaskan, sejak awal Board of Peace bukanlah organisasi yang memberlakukan iuran keanggotaan sebagai syarat resmi. Oleh karena itu, status Indonesia sebagai anggota tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya setoran dana. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan.